Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai saja materi kita. Let's go. Pada pertemuan ke-9 ini untuk kelas 10 pelajaran bahasa Indonesia, materi kita hikayat bagian pertama. Materi hikayat berada di dalam bab 4. Yang akan kita bahas di dalamnya ada definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, pengungkapan kembali isi hikayat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen, serta penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Pertama, definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Jadi, cerita hikayat ini berbentuk prosa atau cerita narasi mengisahkan keluarga tentang kerajaan dan hal-hal yang berhubungan dengan mistis atau hal-hal sakral lainnya. Oke, selanjutnya hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau meramaikan pesta. Oke, ciri-cirinya. Ciri-ciri hikayat bersifat anonim, istana sentris, bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, serta menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jenis-jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. Ada hikayat berunsur Hindu, contohnya hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Ini udah paling terkenal ya. Yang kedua ada hikayat berunsur Hindu Islam. Contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. Serta ada hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Qamar al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. Ada jenis rekaan, contohnya hikayat Malim Dewa. Ada jenis sejarah, contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Serta ada jenis biografi, contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Yang kedua, kita bahas nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan isi yang terkandung dalam hikayat. Pertama, ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika atau keindahan, dan nilai edukasi atau pendidikan. Selanjutnya, isi dalam hikayat. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur
ekstrinsik. Jadi kalau dalam sebuah cerita tidak lepas dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pertama, unsur intrinsik itu ada tema, ada amanat, ada alur atau jalan cerita, ada latar atau setting, ada tokoh dan penokohan, serta sudut pandang. Selanjutnya unsur ekstrinsik ada religi atau agama, ada tentang adat istiadat, silsilah garis keturunan, latar belakang sosial budaya. Itu tadi materi singkat kita pada hikayat bagian pertama ini. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan hubungin Miss melalui WA grup kelas belajar learning kita. Itulah tadi materi singkat kita. Semoga kalian paham, dan jika kurang paham silakan tanyakan langsung ke Miss. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.